Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada 19 Zulqa'dah, yang mana sebentar lagi kita akan masuki daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah sendiri merupakan bulan agung, merupakan bulan haram, merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama 3 bulan yang lain, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini ada disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah surat ke-9 pada ayat ke-36. Allah Ta'ala berfirman bahwa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan, ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalimat selanjutnya Allah firmankan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram, 4 bulan agung. Ayat ini ditafsirkan oleh baginda Rasul dalam hadis Sahih Bukhari pada 3025. Beliau katakan bahwa mana 4 bulan agung tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Yang 3 berturut-turut. Kata Rasul, salah satun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Sekarang kita berada di sudah pertengahan lebih daripada bulan Zulqa'dah, 19 Zulqa'dah. Ya, sebentar lagi Zulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan yang satu bersendirian, yaitu bulan Rajab, sudah lewat berapa bulan yang lalu. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada apa pada 10 pertama Zulhijjah? Zulqa'dah saja sudah sangat mulia sekali di sisi Allah. Diperintahkan kita pada bulan ini untuk memperbanyak daripada amal soleh. Diperintah kita untuk banyak munajat kepada Allah. Diperintah kita untuk banyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya, bersedekah. Terlebih lagi nanti pada 10 pertama Zulhijjah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala diantaranya, bahkan untuk keutamaan daripada 10 pertama Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Fajr. Para kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Fajr, ya, pada ayat ke-2-nya Allah sebutkan wal fajri walayalin ashr. Surat Al-Fajr ada pada juz 30, ya, kita hampir hafal semuanya. Wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi 10 pertama Zulhijjah. 10 pertama Zulhijjah dimuliakan oleh Allah. 10 akhir Ramadan saja tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi 10 pertama Zulhijjah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr pada ayat kedua. Kemudian lebih tegasnya disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari pada nomor 926. Baginda Nabi bersabda, mal amal fi ayyamil ashr afdal minal amal fi hadih. Tidak ada amal soleh yang lebih hebat di sisi Allah melainkan amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah amal soleh yang dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah masih lebih hebat daripada berjihad, berperang, bahkan mengorbankan harta, mengorbankan daripada kebendaan? Qal, maka Nabi SAW bersabda, qal walal jihad fisabilillah, sekalipun dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Amal soleh yang dikerjakan 10 pertama Dzulhijjah masih lebih hebat. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja bi nafsi wa mali, seseorang yang dia berangkat jihadnya dengan dirinya, dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', sampai dia mati syahid. Kalau ini nggak ada yang ngalahkan. Kalau si mujahidnya itu sampai mati syahid, terkorban, yang melayang nyawanya mati syahid, kalau ini tidak ada yang mengalahkan. Tapi kalau si mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, karena membantu agama Allah, maka dia sampai pulang ke anak istrinya, ke kampung halamannya, amal soleh 10 pertama Dzulhijjah masih lebih hebat lagi. Para kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ini menjadi dalil yang akan kami bawakan selanjutnya pada hadis Imam Abu Daud. Hadis ini sahih nomor 2439 dalam Maktabah Syamilahnya, dari sebagian istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Bunda Hunaidah maksud kami dari Hunaidah bin Khalid, daripada istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata istri-istri Nabi, karena Rasulullah SAW adalah baginda Rasul SAW, yasumu tis'adil hijjah, adalah Nabi SAW berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi Rasulullah berpuasanya dari tanggal 1 Zulhijjah, 2, 3, 4 sampai 9. Kita sudah tahu, kita sudah paham kalau tanggal 10-nya tidak boleh kita untuk berpuasa, karena itu memang hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, yang sepakat para ulama tidak boleh berpuasa pada Idul Kurban, Idul Fitri, dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi Rasulullah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini juga menjadi dalil bahwa tanggal 8-nya adalah Rasul juga berpuasa, yang disebut dengan puasa tarwiyah. Jadi sumpamanya, karena ini hukumnya sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, Anda boleh pilih semampu Anda, sekuat Anda. Anda boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berurutan sebagaimana dicontoh oleh Rasul. Anda boleh mengambil tanggal 1 atau tanggal 9-nya saja, karena tanggal 9-nya adalah yang sangat hebat pahalanya. Dalam hadis Sahih Muslim 2803, 2804, ya, Nabi SAW katakan bahwa berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, ya, yaitu yukaffir sana allati qabl wa sana allati ba'da, yaitu menghapus dosa yang terdahulu 1 tahun dan dosa yang akan datang 1 tahun. Ini keutamaan daripada tanggal 9 Dzulhijjah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi untuk menyatakan bahwa tanggal 8 tidak ada dalilnya Nabi berpuasa, ini terlalu mudah untuk menyalahkan umat Islam. Ya, bahkan para ulama sudah bersepakat puasa di bulan-bulan haram ini adalah, sekalipun kita niatkan puasa di bulan Dzulhijjah saja, adalah diperbolehkan dan menjadi sunnah. Sebagaimana fatwa Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau katakan bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nadaba ila saum fil ashhuril hurum. Nabi menganjurkan untuk kita banyak puasa pada bulan haram yang 4 tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan ini juga menjadi dalil puasa Rajab. Ada orang yang gagal paham, katanya puasa Rajab nggak ada dalil. Ini dia kata Imam Nawawi, fatwa Imam Nawawi rahimahullah, ulama karismatik dari Damaskus yang meninggal yang hidup abad ke-6 ke-7 Hijriah. Ya, sahib Ta'lifat An-Nafi'ah, yang memiliki karya-karya tulis yang sangat hebat. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka pembahasan kita pada kali ini khusus kepada pemahaman bahwa puasa tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan tarwiyah ini berdalilkan secara umum, kata sebagian istri Nabi dalam hadis Imam Abu Daud 2439, bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 1 sampai 9, include masuk di dalamnya tanggal 8 Zulhijjah hari tarwiyah, karena hukumnya sunnah. Anda boleh puasa tanggal 1-nya, tanggal 3-nya, tanggal 9-nya. Anda boleh hanya puasa tanggal 9 saja. Anda boleh puasa tanggal 8 dan 9 saja. Anda juga boleh tidak puasa. Tapi jangan sampai, ya, jangan sampai kita tidak berpuasa pada 10 pertama Dzulhijjah. Paling minimal tanggal 9-nya tadi yang menjadi hari Arafah. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita semua. Dan tetaplah mengkaji ilmu agama yang sangat luas ini.
Bacalah referensi daripada 4 madhab ulama salafus soleh kita dan para ulama-ulama yang berkompeten dalam masalah ini, sehingga kita tidak gagal faham untuk melihat dan memandang daripada amalan orang lain yang langsung bisa kita judge dan bisa kita vonis, kita klaim sebagai salah atau bid'ah. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dan ditetapkan iman Islam kita sampai wafat kita. Al-afu minkum, baiknya dari Allah Ta'ala, kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.